Hai semuanya, perkenalkan nama saya Julita Litan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas S1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal UAS Manajemen Pemasaran 2. Soal bagian A. Soal ini berkenaan dengan drama pemasaran dan lagu pemasaran. Pertanyaan yang pertama di sini, apa judul drama pemasaran Anda dan jelaskan mengapa Anda mengangkat judul tersebut dalam drama pemasaran Anda. Jelaskan siapa-siapa saja anggota tim drama Anda dan jelaskan peran mereka dalam drama tersebut. Di sini judul drama kami meningkatkan nilai kepuasan konsumen dengan mengembangkan kualitas produk. Alasan kami mengangkat judul drama ini agar konsumen merasa puas dengan hasil yang kami berikan kepada mereka, agar kami juga bisa terus berkarya dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk dari perusahaan kami. Jadi dengan adanya kualitas yang bagus, konsumen akan merasa puas dan akan terus berlangganan dengan perusahaan kami. Anggota tim kelompok kami yang pertama di sini ada Isnawati, yang kedua ada Yosepayeti, yang ketiga ada Sabelita, yang keempat ada Enil Alfija, yang kelima ada Benedikta Dwi Juniarti, yang keenam ada Clara Celia, yang ketujuh ada Julita Litan, dan yang ke-8 ada Maria Yanti Erlina, yang ke-9 ada Laurentius Alberto. Di mana dari ke-9 orang kami ini memiliki peran masing-masing. Di mana di sini Laurentius Alberto sebagai CEO, Clara Celia sebagai sekretaris, Maria Yanti Erlina sebagai manajer, Isnawati sebagai divisi keuangan, sedangkan Sabelita, Yosepayeti, dan Benedikta Dwi Juniarti sebagai karyawan divisi keuangan, Enil Elvija sebagai customer, sedangkan saya sendiri Julita Litan sebagai customer service. Pertanyaan yang kedua, jelaskan cerita dari drama pemasaran Anda. Apa yang Anda peroleh dari drama pemasaran yang Anda buat tersebut? Di mana di sini cerita dari drama kami awalnya ada seorang customer komplain dengan properti yang mereka beli di perusahaan kami karena tidak sesuai dengan konsep yang si customer inginkan. Jadi dengan adanya komplain dan customer, saya melaporkan hal ini kepada atasan saya agar mereka menanggapi hal ini. Jadi dengan adanya kejadian tersebut, atasan saya langsung mengadakan meeting agar masalah tersebut mendapatkan jalan keluar. Setelah mengadakan rapat, kami banyak terima orderan dan dari klien. Hal dimana dari cerita drama kami tersebut, setiap apa yang dimana di sini penjelasannya, setiap apa yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini di drama kami ini bisa belajar saling menghargai pendapat orang lain dan menanggapinya dengan sigap, baik, dan benar. Hal yang saya peroleh dari drama yang kami buat, saya paham bahwa setiap adanya masalah pasti ada jalan keluarnya, selagi kita masih mau berusaha dan berjuang. Jadi dalam suatu pekerjaan tidak selalu mulus, pasti ada masalah. Jadi bagaimana cara kita menanggapi masalah tersebut? Pertanyaan ketiga, apa judul lagu pemasaran yang Anda buat? Pelajaran apa yang Anda peroleh dari lagu pemasaran yang Anda buat? Judul lagu pemasaran yang kami buat yaitu promosi produk. Hal yang saya dapatkan dari lagu pemasaran adalah cara mempromosi produk, di mana dengan mempromosi produk kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Dengan mempromosi produk kita bisa membuat semua orang tahu dan mengenali produk yang kita tawarkan. Pertanyaan yang keempat, apa kesan-kesan Anda dalam mengikuti kuliah manajemen pemasaran selama 1 semester? Dan apa-apa saja yang sudah Anda dapatkan selama mengikuti kuliah manajemen pemasaran 2? Kesan saya selama mengikuti kuliah pemasaran
pemasaran 2 selama 1 semester. Kesan saya merasa menyenangkan mengikuti perkuliahan manajemen pemasaran. Dengan menjalankan perkuliahan manajemen pemasaran 2, banyak hal-hal yang saya dapatkan, mulai dari cara pemasaran. Saya juga jadi memahami cara-cara melakukan pemasaran yang baik dan benar. Saya juga paham cara-cara menarik pelanggan dengan pemasaran, cara berbicara dengan pelanggan, dan lain-lain. Soal bagian B, di mana soal bagian B ini berkenaan dengan teori-teori pemasaran yang sudah Anda pelajari. Pertanyaan yang pertama, dalam pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen terdapat 3 komponen penting. Tugas saudara, sebutkan dan jelaskan 3 komponen tersebut. Di mana di sini komponen yang pertama ada kualitas atau quality. Kualitas atau mutu adalah tingkat baik, buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Yang kedua, komponen yang kedua biaya atau cost, di mana biaya adalah nilai pengorbanan terhadap proses produksi suatu produk yang dinyatakan dalam bentuk satuan atau berlakunya harga pasar. Jadi sebenarnya biaya adalah besar dana dikeluarkan dari perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Yang ketiga, pengiriman atau delivery. Pengiriman adalah kegiatan pemasaran untuk memudahkan dalam menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen. Manfaat pengiriman berdasarkan definisi sebelumnya adalah kegiatan pengalihan pindah tanganan kepemilikan suatu barang atau jasa. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang prediksi karir tren digital marketing di tahun 2022. Kini kita berada di tahun 2022, yang artinya bahwa kita harus mengikuti tren digital marketing di tahun ini. Tujuannya adalah agar bisnis semakin dikenal oleh banyak orang yang menjadi target konsumen. Di mana di sini marketing merupakan sebuah bagian dari bisnis. Saat ini perusahaan atau bisnis lebih fokus ke marketing secara digital, meskipun mereka tetap menjalankan pemasaran konvensional. Dengan banyaknya pilihan media dan strategi marketing secara online, kita bisa menjangkau lebih banyak target pasar. Alhasil, kesempatan untuk mendapatkan pelanggan baru juga semakin terbuka lebar. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan produk, print, distribution, dan promotion. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga presentasi perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Yang kedua, price atau harga adalah jumlah yang ditagih atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Yang ketiga, distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribution juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha melancarkan dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunaan sesuai dengan yang diperlukan. Yang keempat ada promotion atau promosi, di mana promosi ini adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Pertanyaan yang keempat, mengapa pentingnya menciptakan kepuasan pelanggan? Dalam membangun sebuah usaha, hal yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasi produk yang kita tawarkan pada orang lain. Di mana kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan
kesannya terhadap kinerja atau hasil dari suatu produk, dan harapan-harapannya. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan 8 dimensi mutu. 8 dimensi mutu, yang pertama performance atau kinerja, di mana performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Contohnya sebuah televisi, kinerja utama yang kita kehendaki adalah kualitas gambar yang dapat kita tonton dan kualitas suatu suara yang dapat kita dengar dengan jelas dan baik. Yang kedua, features atau fitur. Features atau fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Misalnya pada produk kendaraan beroda 4 atau mobil. Fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen adalah seperti DVD atau CD player, sensor atau kamera mundur, serta remote control mobil. Yang ketiga, reliability atau kehandalan. Reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dan dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Yang keempat, conformance atau kesesuaian. Conformance atau kesesuaian adalah kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kelima, durability atau ketahanan. Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk. Harga harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Yang keenam, serviceability, di mana di sini adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan dengan layanan purna jual yang disediakan oleh produsen, seperti ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan jika terjadi kerusakan, serta adanya pelayanan perbaikan atau service center yang mudah dicapai oleh konsumen. Yang ketujuh, estetik atau estetika atau keindahan. Estetik ini adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa maupun bau suatu produk. Contohnya, bentuk tampilan dari sebuah ponsel yang ingin dibeli serta suara merdu musik yang dihasilkan oleh ponsel tersebut. Yang kedelapan, ada present fit quality atau kesan kualitas. Present fit quality adalah kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk ataupun merek. Pertanyaan ke-6, sebutkan 4 manfaat yang didapatkan dalam program menjaga mutu. Yang pertama, memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan. Yang ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Yang keempat, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Yang ketujuh, jelaskan pengertian dari ekuitas merek. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan kepercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu, nama dan atau simbol yang mampu menambahkan atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasaran, perusahaan maupun pelanggan. Pertanyaan yang ke-8, sebutkan keunggulan dan kekurangan dari perluasan merek. Keunggulan dari perluasan merek diantaranya efisiensi biaya periklanan. Perusahaan lebih mudah memasuki kategori produk baru. Produk baru lebih cepat dikenal dan diterima konsumen. Kekurangan perluasan merek dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Selain itu, salah satunya kelemahan perluasan merek bahwa perusahaan melawan peluang untuk menciptakan merek baru dengan citra
unik dan ekuitasnya sendiri. Soal bagian C, dalam bagian C ini berkenaan dengan video pemasaran. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul dari ketiga video di atas. Judul dari ketiga video di atas, yang pertama, Tren Digital Marketing 2022. Video yang kedua, Strategi Digital Marketing tahun 2021. Video yang ketiga, Strategi Penerapan Harga. Pertanyaan kedua, siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas? Pembicara dari ketiga video di atas, yang pertama Mendy Purwahartono. Video yang kedua Desyana Andra N. Video yang ketiga Agus Dimas. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa-apa yang dibicarakan dari ketiga pembicara dalam 3 video tersebut. Di video yang pertama, membahas mengenai tren digital tahun 2022. Dia membahas mengenai digital yang paling digunakan yaitu sosmed, menjelaskan mengenai peluang yang menghasilkan seleri yang lebih tinggi. Video yang kedua membicarakan mengenai strategi marketing, bedah bisnis UKM dan entrepreneurship dan self improvement. Video yang ketiga membicarakan mengenai teknik menjual, strategi pricing, dan contoh penerapan psikologis harga. Pertanyaan yang keempat, pelajaran apa yang dapat diperoleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Pelajaran yang dapat saya ambil dari ketiga video di atas, saya mendapatkan pembelajaran mengenai tren bisnis digital tahun 2021 dan tahun 2022, di mana saja kita bisa memasarkan produk kita menggunakan tren digital, dan saya bisa memahami cara pemasaran dengan tren digital 2021 dan 2022. Dan peluang bisnis dengan marketing digital, saya juga memahami teknik-teknik menjual dengan menggunakan teknik digital marketing. Manfaat apa yang Anda dapatkan dari ketiga video tersebut di atas, dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas? Manfaat yang saya dapatkan dari ketiga video tersebut, saya bisa memahami bahwa marketing digital memiliki pengaruh yang besar bagi dunia bisnis. Apalagi pada saat COVID, semua orang mempunyai keterbatasan untuk keluar rumah. Jadi dengan adanya marketing digital, kita bisa memasarkan produk kita menggunakan media sosial. Penerapannya dari video di atas, kita dengan menggunakan digital marketing, saya bisa mempromosi produk saya melalui media massa seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, dan lain-lain. Demikian jawaban soal UAS Manajemen Pemasaran 2 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.